Puji nama Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah cinta yang sungguh akan rumah Tuhan. Saya akan ulangi Bapak Ibu, cinta yang sungguh akan rumah Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, apa sih yang sebenarnya yang Tuhan maksudkan melalui pesannya dalam minggu ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita? Apakah cinta yang sungguh akan rumah Tuhan sedang mengalami penurunan atau mungkin sedang mengalami kesuaman hari-hari ini? Sehingga gini Bapak Ibu, sehingga Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita sebagai suatu tanda. Ya, tanda bahwa kita harus memeriksa kembali apakah cinta yang sungguh akan Tuhan itu masih sama atau tidak, berkurang atau tidak. Nah, kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Nanti Bapak Ibu boleh baca ayat 13 sampai 25, tapi kita akan bacakan ayat ke-17 sebagai dasarnya. Demikian firman Tuhan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga rekan hamba Tuhan yang lain. Dan saya percaya kita boleh tangkap bersama-sama Bapak Ibu. Dan kita boleh juga aplikasikan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Ya, kalau kita perhatikan di aplikasi RDMB Bapak Ibu di dalam warta, tentunya ada hal-hal yang Tuhan tekankan, yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Nah, pagi hari ini saya akan membacakan ulang Bapak Ibu tentang inti pesan Tuhannya supaya kita boleh menangkap dan kita juga bersama-sama pelajari ya. Di dalam inti pesan Tuhan dikatakan, adalah mudah untuk mengucapkan bahwa kita mengasihi Tuhan atau mengasihi seseorang dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Namun makna mengasihi yang sesungguhnya itu bukan semata-mata cukup hanya melalui ucapan, namun perlu dinyatakan melalui tindakan bahwa sungguh-sungguh kita mengasihi pribadi yang kita maksud. Ada perbedaan yang mencolok akan makna mengasihi Tuhan dan baitnya yang dipraktikkan para pemuka agama dengan apa yang dipraktikkan oleh Yesus. Jelas ada perbedaannya Bapak Ibu. Para pemuka merasa sudah melakukan kasih dengan menyediakan fasilitas meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang hewan bagi para peziarah. Sedangkan Yesus menyatakannya dengan cara, kelihatannya kejam ya, mengusir orang-orang yang berjual beli dan membalikkan meja-meja di sana. Mana yang tampak terlihat lebih baik? Itu tanda tanya Bapak Ibu. Umumnya orang lebih menyukai apa yang dilakukan para pemuka agama, yaitu dengan yang terlihat baik dari luar. Kadang-kadang ini juga yang mungkin terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu. Kehidupan setiap kita sebagai gereja Tuhan. Ya. Tidak bisa membedakan gitu kan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita mau belajar tentang dua hal pagi hari ini ya. Saya tidak juga mau panjang lebar ya. Kita akan belajar dua hal apa yang kita renungkan bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk diselaraskan dan juga berjanji untuk tidak kompromi. Kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk diselaraskan dan juga berjanji untuk tidak kompromi. Jadi kata pentingnya tidak diselaraskan dengan kompromi. Nah, mari kita lihat firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai 15. Ini yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Ayat 14 mengatakan, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati
dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dapat kita lihat bersama-sama dari ayat ini? Yang dapat kita lihat adalah adanya ketidakselarasan di dalam bait suci. Apanya yang tidak selaras? Apakah ibadahnya yang tidak selaras? Apakah doanya atau penyembahannya yang tidak selaras? Nah, kita bisa melihat yang tidak selaras adalah adanya kegiatan atau kesibukan orang-orang yang berdagang di dalam rumah Tuhan, di bait Allah. Ini yang tidak selaras. Kan pertanyaannya, apakah tidak boleh dagang? Kalau Yesus hancurkan, artinya tidak boleh kan? Nanti kita akan lihat tentang keselarasannya. Ya kan? Tuhan melihat, Yesus melihat tidak sesuai. Tidak benar. Ya, tidak selaras Bapak Ibu. Ya kan? Bait suci bukan lagi menjadi pusat peribadahan. Bukan lagi pusat penyambahan, bukan lagi pusat berdoa, tetapi menjadi pusat jual beli. Harusnya tempat bait Allah itu sebagai pusat untuk orang-orang bersekutu, berdoa, menyembah, menerima sesuatu dari Tuhan. Tetapi dijadikan menjadi pusat jual beli kan. Ada lembu lah, kambing, domba, merpati. Dan meja-meja penukar uang. Apa yang Yesus lakukan? Tuhan jungkir balikan semuanya itu. Mungkin kalau kita tarik di zaman sekarang ya Bapak Ibu ya. Mungkin lagi bukan menjual kambing domba lagi. Apa yang biasanya dijual hari-hari ini Bapak Ibu? Kepopuleran, betul ya? Menjual nama. Menjual pengkhotbahnya lucu atau tidak. Ini yang sering terjadi loh. Ini yang dapat kita lihat bersama-sama. Dan apakah itu selaras? Ya mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Bukan lagi menjual kambing sekarang. Tapi menjual namanya sendiri. Bangga dengan jual khotbah. Pelayanannya yang begitu banyak. Itu yang sekarang. Melihat gelar. Ini menjadi perenungan kita bersama-sama Bapak Ibu. Tidak sedikit loh yang melakukan praktik seperti itu. Bagaimana caranya supaya gereja terlihat hidup dan sebagainya. Kalau kita kembali ke ayat 14-15, apa yang Yesus lakukan di sana? Yang Yesus lakukan adalah mengusir semua para pedagang. Mungkin juga termasuk para imam kepala yang di sana Bapak Ibu. Di dalam Markus 11 ayat 17. Markus pasal 11 ayat 17. Firman Tuhan berkata, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Wah ini dahsyat, segala bangsa Bapak Ibu. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Jelaslah Tuhan menjungkir balikan meja-meja penukar uang tersebut. Karena Tuhan melihat bahwa rumah doa dirubah menjadi tempat sarang penyamun. Saya mempelajari Bapak Ibu, saya merenungkan ini. Apa sih sebenarnya fungsi para imam di bait Allah pada masa itu? Fungsi mereka sebenarnya apa sih sebenarnya? Itu kan? Apakah mereka juga kehilangan cinta terhadap rumah Allah atau bait Allah? Sehingga mereka tidak mau tahu apa yang terjadi di sekitar atau di dalam bait Allah tersebut. Apakah mereka kehilangan cinta? Apakah mereka kehilangan kekaguman akan Allah? Sehingga mereka membiarkan orang-orang berdagang kan. Seharusnya tugas para imam itu bukan hanya menyusun tentang liturgi ke dalam peribadahan. Tapi juga mengawasi hal-hal yang terjadi di dalam bait Allah pada masa itu kan. Inilah bahayanya.
ketidakberfungsian para imam pada masa itu. Tidak berfungsi mereka. Mereka hanya menjalankan tentang tugas, menjalankan tanggung jawab rutinitas mereka. Tanpa mereka melihat ada sesuatu yang harus disesuaikan kan. Bukan tugas seorang imam hanya mempersembahkan korban kan. Tetapi juga harus memperhatikan kan. Kebayang Bapak Ibu kalau kita lagi ibadah terus ada orang-orang jualan. Saya pun juga kalau lihat itu jengkel juga ya. Jualan nawar-nawar kayak dulu ya. Mungkin naik kereta api, mungkin Bapak Ibu pernah naik kereta api ekonomi. Sekarang mah udah tertib, bagus. Orang jualan kadang-kadang, waduh, itu kan mengganggu. Nah saya membayangkan itu, keadaannya mungkin seperti itu. Imam sedang melakukan tugasnya, orang-orang pedagang juga sedang melakukan tugas mereka sebagai pedagang. Jadi saya merenungkan tentang fungsi seorang imam pada masa itu, Bapak Ibu. Makanya jelas mungkin keterlibatan di dalamnya itu jelas gitu. Sehingga menjalankannya ya udahlah, oke, silakan jualan, kami juga melakukan bagian tugas-tugas kami. Ini kan sesuatu yang bahaya, yang ngeri Bapak Ibu. Harusnya tempat pusat untuk kita berdoa atau penyembahan. Beribadah menjadi pusat jual beli di situ. Dan saya juga merenungkan Bapak Ibu, betapa bahayanya jika seorang imam dalam keluarga tidak berfungsi dengan baik. Misalnya gini Bapak Ibu ya, yang penting istri anak-anak saya pelayanan. Yang penting terlibat. Itu cukup. Pertanyaan saya adalah apakah ada kecintaan atau tidak kan di dalamnya? Karena semua orang bisa melakukan dengan jadwal bisa. Tapi ada cinta nggak yang muncul, yang timbul? Saya merenungkan ini Bapak Ibu. Jangan sampai imam, kepala rumah tangga tidak berfungsi dengan baik. Saya belajar Bapak Ibu. Saya jadi terus belajar merenungkan ini. Karena bahaya. Karena banyak para istri dan anak-anak terlibat pelayanan, suaminya kemana? Para imam itu kemana? Hanya sekedar memastikan yang penting pelayanan. Ini kan yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Kemalasan untuk datang beribadah. Bisa-bisa salah keputusan loh. Ini juga menjadi tantangan kita sebagai para bapak-bapak ya Bapak Ibu ya. Para suami, para imam di dalam keluarga. Hanya mungkin juga terbalik, hanya suami yang pergi terus istri anak-anak gak mau pergi beribadah. Memastikan dengan katakan gini, saya mewakilinya, kan saya udah pemimpin mewakili. Tidak seperti itu. Karena saya lihat kegagalan para imam kepala pada masa itu. Mengizinkan orang-orang berdagang di dalam bait Allah. Mungkin orang mengatakan itu kan di pelataran. Jangan sampai hal-hal tersebut merusak tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Melihat tentang biasa sajalah, ya udah orang dagang-dagang biasa saja. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Semua ada aturannya. Jadi jangan sampai kita kompromi. Saya juga mengingatkan diri saya jangan kompromi. Jangan kompromi seperti yang dilakukan oleh para imam kepala di bait Allah. Yang tidak mau tahu. Yang penting kamu mengerjakan apa yang kamu mau kerjakan saja. Seorang imam itu bisa mengarahkan loh Bapak Ibu. Dan kita juga harus membuka diri untuk diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Itu yang penting. Kita mau membuka diri kita untuk mau selaras dengan Tuhan. Mudah gak diselaraskan dengan Tuhan? Tidak mudah. Dan faktanya Tuhan Yesus pun menjungkir balikan. Tapi kalau kita membuka diri, akan ada penyelarasan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Itu poin yang pertama yang kita renungkan. Yang kedua adalah kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk menerima pembaharuan hidup, bukan menentangnya.
Kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk menerima pembaharuan hidup, bukan menentangnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Tidak sedikit orang-orang yang menentang ketika Tuhan melakukan pembaharuan. Tidak sedikit orang yang menentang ketika Tuhan merombak, ketika Tuhan membangun ulang, ketika Tuhan memperindah, dan ketika Tuhan mengembalikan kepada fungsi yang semula. Tidak sedikit orang yang menolak loh Bapak Ibu. Sekalipun mungkin caranya salah, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita. Nanti kita akan melihat dasar firman Tuhannya Bapak Ibu. Karena banyak orang yang tidak siap untuk menerima pembaharuan. Mari kita lihat firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 2, ayat 16 dan 18. Ayat 16, puji Tuhan, dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 18. Orang-orang Yahudi, apa yang firman Tuhan katakan? Menentang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Apa yang dapat kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan di ayat 18 bagian awal, kita bisa melihat bahwa ada sekelompok orang-orang Yahudi yang menentang Yesus. Ada sekelompok orang yang melakukan perlawanan. Karena mereka tidak menerima apa yang Yesus lakukan pada pada saat itu Bapak Ibu. Ya contohnya seperti menjungkir balikan, mengusir mereka. Dan memberikan perintah untuk tidak berjualan kembali. Rasanya enggak enak, rasanya mereka tidak terima dengan tindakan-tindakan yang Yesus lakukan. Bahkan Alkitab mengatakan mereka minta tanda. Orang-orang yang minta tanda itu kan bukti tidak percaya kan Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat selanjutnya, ada orang-orang yang percaya loh. Selama Yesus ada di Yerusalem pada masa itu, banyak orang-orang yang percaya kepada kuasa. Tapi sekelompok orang ini malah menentang. Bukan malah sadar merenungkan bahwa apa yang Yesus lakukan itu tepat gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya terusik dengan cara-cara Yesus melakukan sesuatu. Mungkin lewat pesan teguran yang keras, kita gak siap. Bukan lagi menjungkir balikan, tapi menegur. Tujuannya supaya kita disadarkan, mengubah hidup kita kan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kan. Nah kalau kita renungkan Bapak Ibu, orang-orang yang menentang ini adalah orang-orang yang tidak siap untuk mengalami pembaharuan hidup dalam Tuhan. Tidak siap untuk diubahkan. Tidak siap untuk dipakai. Tidak siap difungsikan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kita ini kan bait Allah. Gak mau diubah. Gak mau difungsikan. Malah minta tanda. Malah menentang Yesus pada saat itu. Pertanyaan nih Bapak Ibu. Berapa banyak di antara orang-orang percaya masa kini yang tidak siap untuk menerima pembaharuan dari Tuhan? Mungkin kita melakukan penolakan cara Alkitabnya salah. Terlihat kasar. Tapi coba kalau kita renungkan, apa sih tujuan Yesus melakukan itu? Apa sih tujuan Yesus melakukan seperti itu Bapak Ibu? Mungkin kalau dengan bahasa baik-baik Yesus datang, ya ada diketawain. Saya melihat ini, pembaharuan dimulai ketika seseorang siap dijungkir balikan. Di warta dijelaskan Bapak Ibu. Siap enggak? Karena enggak enak. Menerima seperti itu, tindakan seperti itu memang kadang-kadang kita frontal juga kan. Gak enak buat daging kita. Tapi kalau kita merenungkan tentang tujuannya, waduh, betapa kita disadar-sadarkan yang itu.
Sesadar-sadarnya gitu. Di dalam Efesus pasal 4 Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Ya, demikian firman Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam apa? Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini kan tujuan Tuhan Bapak Ibu. Supaya bait Allah itu kembali kepada fungsinya. Suci, murni, kudus. Ada kebenaran di dalamnya. Siapa yang mengerjakan ini Bapak Ibu? Roh Kudus yang mengerjakan ini di dalam kehidupan setiap kita. Bukan kita yang mengerjakan itu. Roh Kudus mengerjakan itu di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita siap menerima pembaharuan itu. Karena banyak orang tidak mau diperbaharui. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerimanya. Kita harus menerima pembaharuan dari Roh Kudus. Kita harus mengerjakan seluas-luasnya. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Bukan menentangnya, bukan menolaknya. Bukan mempertanyakannya, tapi menerimanya. Jadi dua hal ini yang kita dapat renungkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk diselaraskan. Dan juga berjanji untuk tidak kompromi. Yang kedua adalah kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk menerima pembaharuan hidup. Bukan menentangnya, tapi menerimanya di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.